Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian pagi ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya nak. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anak, kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia kelas 3, tema 2, subtema 2 tentang membaca dongeng. Mari anak-anak kita belajar bersama-sama tentang apa itu dongeng. Agar kalian lebih paham, kalian dengarkan baik-baik penjelasan berikut ini ya nak ya. Dongeng adalah cerita khayalan yang tidak benar-benar terjadi. Biasanya dongeng bersifat menghibur dan memiliki nilai pendidikan. Cerita dalam dongeng ini biasanya dibuat karena terinspirasi dari suatu kejadian atau peristiwa. Apakah kamu suka membaca dongeng? Nah, saat membaca dongeng ada beberapa hal yang perlu diperhatikan anak-anak ya. Mari anak-anak kita pelajari apa saja yang harus diperhatikan ketika kita membaca dongeng ya. Nah ini anak-anak ya. Hal-hal yang perlu diperhatikan ketika membaca teks dongeng antara lain. Yang pertama adalah lafal anak-anak ya. Mengucapkan kata dengan tepat. Ini. Kemudian yang kedua menggunakan frase yang tepat, bukan kata demi kata. Yang berikutnya adalah intonasi suara, anak-anak ya. Nah, jika kalimat yang diakhiri dengan tanda titik, maka intonasi suaranya datar, anak-anak ya. Kemudian, jika kalimat yang diakhiri tanda tanya, maka intonasi suaranya menurun. Dan jika kalimat yang diakhiri tanda seru, maka intonasi suaranya agak naik. Nah, seperti ini anak-anak ya. Kemudian, hal yang harus kita perhatikan lagi anak-anak adalah ekspresi ya. Ya, ekspresi anak-anak. Membaca dengan penuh perasaan, ekspresi wajah harus sesuai dengan isi dongeng. Jika isi dongeng sedih, maka ekspresi wajah juga harus sedih ya anak ya. Nah, jika isi dongeng bahagia, maka ekspresi wajah kita juga harus bahagia ya nak, seperti itu. Kemudian, yang berikutnya adalah tanda baca anak-anak ya. Saat membaca, bertemu tanda koma, pembaca berhenti sebentar, lalu dilanjutkan kembali. Kemudian, saat membaca, bertemu tanda titik, pembaca berhenti, kemudian mulai membaca kalimat berikutnya. Seperti ini anak-anak ya. Kemudian yang selanjutnya adalah suara anak-anak ya. Saat membaca dongeng, suara harus lantang dan dapat didengar oleh pendengar dengan jelas. Sehingga pendengar dapat memahami isi dongeng yang kita sampaikan. Seperti ini anak-anak ya. Sampai di sini sudah paham ya anak ya? Anak-anak, kita dapat menceritakan kembali isi dongeng yang telah dibaca kepada orang lain. Nah, anak-anak, berikut adalah langkah-langkah untuk menceritakan kembali isi dongeng kepada orang lain ya. Yang pertama adalah membaca dongeng secara berulang-ulang. Kemudian yang kedua, mencatat tokoh-tokoh dalam dongeng. Dan yang ketiga, mencatat tempat-tempat kejadian yang ada dalam dongeng. Kemudian yang keempat, menulis dongeng dengan bahasa sendiri. Kemudian yang kelima, mencatat hal-hal penting dalam dongeng. Yang keenam, melatih diri melisankan isi dongeng. Yang ketujuh, menceritakan kembali isi dongeng. Nah ini anak-anak ya. Ini adalah beberapa hal yang harus kalian lakukan agar dapat menceritakan kembali isi dongeng tersebut kepada orang lain ya nak ya. Nah anak-anak,
Ciri-ciri pesan moral pada dongeng itu ada beberapa anak-anak ya. Yang pertama adalah pesan moral itu selalu baik anak-anak ya. Kemudian yang kedua biasanya terletak di akhir cerita ini. Kemudian yang ketiga bisa dilihat dari karakter tokoh utamanya ini anak-anak ya. Di pembelajaran sebelumnya Bu Guru sudah menjelaskan mengenai karakter tokoh dalam dongeng ya anak ya. Seperti itu. Nah anak-anak, kita akan lanjutkan untuk belajar beberapa karakter dalam dongeng ya anak ya. Nah ini anak-anak ya. Karakter tokoh-tokoh dalam dongeng. Nah ini. Dalam sebuah dongeng itu terdiri dari beberapa tokoh anak-anak ya. Tokoh itu adalah orang atau subjek yang menjadi pelaku atau pemeran dalam cerita atau dongeng. Berdasarkan karakternya, tokoh dalam dongeng ini dibagi menjadi 3 anak-anak. Yaitu yang pertama adalah tokoh protagonis, kemudian yang kedua antagonis, dan yang ketiga adalah tokoh tritagonis. Nah, seperti ini anak-anak ya. Yang pertama anak-anak ini adalah tokoh protagonis anak-anak ya. Tokoh protagonis ini adalah tokoh yang berwatak baik anak-anak ya. Nah, contoh berwatak baik itu apa saja anak-anak ya? Misalnya dermawan, kemudian baik hati, ya rendah hati. Nah, itu adalah contoh watak baik anak-anak ya, tidak sombong. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah tokoh antagonis anak-anak ya. Tokoh antagonis ini adalah tokoh yang berwatak jahat ya. Misalnya saja sombong, kemudian keras kepala. Nah, seperti itu anak-anak ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah tokoh tritagonis anak-anak ya. Tokoh tritagonis ini adalah tokoh yang sering menjadi penengah antara tokoh protagonis dan antagonis ya. Jadi tritagonis ini menjadi tokoh penengah ya. Tokoh penengah antara protagonis dan antagonis anak-anak ya. Jadi dia menjadi tokoh penengah antara watak baik dan watak jahat ya. Nah, seperti itu anak-anak ya. Sampai di sini sudah paham ya anak-anak ya. Demikian anak-anak materi yang dapat disampaikan, semoga bermanfaat, tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.